dua dewa surgawi meninggal. Efek dari ini sangat besar, sebuah peristiwa yang pasti akan mengguncang seluruh Immortal Ancient. Burung pipit naga dan Mayuan memiliki reputasi yang hebat, keduanya adalah dewa surgawi dari sebuah klan, tetapi sekarang, mereka mati karena masa muda. Berita ini melanda segalanya seperti badai. Selain itu, badai masih terjadi, terus membesar. Petir merah turun dari langit seperti darah, membuat langit menjadi merah padam. Itu sangat menakutkan. Sambaran petir ini menjadi semakin menakutkan, membuat langit dan bumi menjadi merah. Seolah-olah darah makhluk tak tertandingi bertebaran, menciptakan hamparan suram dan dingin. Sihau batuk banyak darah, terluka parah. Tubuhnya dibacok hingga terbang, dan tulang-tulang di tubuhnya patah, dagingnya hancur parah, mengeluarkan bau hitam hangus. Lari, tinggalkan tempat ini. Para dewa surgawi ini berkata pada diri mereka sendiri. Mereka jauh lebih sengsara daripada Sihau, tulang putih mereka terlihat, dagingnya hampir rontok seluruhnya. Kekuatan kutukan sudah meresap seluruhnya ke dalam tulang. Hanya saja, kedua nyamuk kuno kekacauan itu tidak jauh dari sana, tidak mau pergi, meninggalkan mereka dalam situasi yang sangat tidak berdaya. Keluar, saya menolak untuk percaya bahwa mereka dapat menghentikan kita semua. Dikun berkata dengan kejam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengambil risiko, kalau tidak ada satupun jalan hidup yang bisa dibicarakan. Selain itu, meskipun mereka dapat melarikan diri, apakah mereka masih dapat hidup? Kekuatan kutukan di dalam tubuh mereka berkobar, jadi mungkin saja mereka akan menurun dan mati dalam meditasi nanti. Auhou! Kera kuno meraung dengan ganas. Ia juga tidak tahan lagi, bersiap bertarung dengan nyawanya untuk melarikan diri. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan bersama-sama. Naga bertanduk setuju. Ia hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa, sangat lemah. Jika ia tinggal di sini lebih lama lagi, niscaya ia akan mati. Membunuh. Gajah emas kuno adalah yang pertama bergerak. Bahkan gadingnya yang seputih salju pun terkoyak, dagingnya hancur parah, kulit gajah emas yang kasar terlebih lagi sudah penuh lubang, membusuk hingga tak tertahankan. Boom! Begitu gajah emas kuno bergerak, ia langsung memicu petir gila. Itu karena Sihau tidak jauh. Meskipun dia terluka parah, tubuhnya akan hancur, dia tetap melakukan segala yang dia bisa untuk bergegas. Ini sama dengan menghadirkan pancaran petir, mendukung kekuatan kutukan. Dia tidak ingin meninggalkan satu orang pun, mengambil tindakan dengan tujuan. Dia keluar untuk menghentikan gajah emas kuno itu. Petir berwarna darah meluap keluar seolah-olah langit sedang menangis, menebarkan air mata dari atas. Ketika mereka mendarat di tubuh para dewa surgawi, hal itu mempercepat proses pembusukan. Gajah emas kuno segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Sihau juga mengeluarkan erangan teredam. Saat ini, dia sudah sulit untuk menembak mulutnya, karena tekanan yang dihadapinya terlalu besar, berpotensi jatuh sewaktu-waktu. Apalagi jika dia bertindak ceroboh, karena itu akan lebih berbahaya. Pergi. Saat ini, yang lain sudah mengambil tindakan, bergegas menuju arah yang berbeda. Kera kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, sisik emas di tubuhnya meledak. Nyamuk kuno kekacauan seukuran telapak tangan menembus tubuhnya, menyedot darah esensinya. Namun, ternyata masih berjalan. Pembusukan dagingnya dipercepat selama proses ini. Ketika ia berlari sejauh 100 li, ia sudah hampir menjadi monyet kerangka. Namun, ia berhasil, membebaskan diri dari malapetaka surgawi dan nyamuk kuno. Kera kuno melarikan diri. Pada akhirnya, ia berbalik untuk melihat ke belakang ke arah Sihau yang berada di tengah pancaran petir. Matanya menampakkan pancaran cahaya dingin yang tak tertandingi. Membunuh bencana, apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Sihau memprovokasi saat berada dalam bencana surgawi, meraung keras. Selain itu, dia mulai mengejarnya, mendukung petir surgawi dan kekuatan kutukan, membelah langit dan dengan cepat bergegas mendekat. Kera kuno sangat marah. Dewa surgawi yang mulia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mampu berlari, dikejar hingga keadaan yang menyedihkan oleh seorang kultivator kecil. Itu membuatnya mengeluarkan raungan kemarahan yang menggetarkan surga. Kaca! Suara retakan tulang terdengar di udara. Kera kuno merasa ngeri.
Tengkoraknya mulai membusuk di bawah kekuatan kutukan, sekarang hanya tersisa roh primordialnya. Tidak baik. Ia mengeluarkan seruan nyaring, tidak lagi berani berhenti bahkan untuk sesaat dengan cepat pergi ke kejauhan. Meskipun ia melakukan hal ini, bisakah ia terus hidup? Itu terlalu sulit. Dagingnya telah hancur total, hanya tersisa roh primordialnya, bagaimana ia bisa melawan kekuatan kutukan? Kerakuno juga tidak kembali, bergegas menuju kediamannya sendiri. Ia ingin kembali ke klannya dan segera mengasingkan diri untuk pulih. Di belakangnya, naga bertanduk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pengepungan terobosan gagal, karena hanya tersisa separuh tubuhnya. Itu adalah kondisi terlemah sejak awal. Ketika tengkoraknya ditembus oleh nyamuk kuno kekacauan, ia mati di tempat. Monster kecil, kamu bisa menikmati kebahagiaanmu untuk saat ini. Saat aku kembali, aku pasti akan membunuhmu. Dikun berkata dengan suara mendung. Dagingnya juga telah hancur, hanya roh primordial dan kerangkanya yang tersisa saat dia melarikan diri ke kejauhan. Namun, ia berhasil melepaskan diri. Gajah emas kuno meraung, melakukan segala cara untuk membebaskan dirinya dari kesengsaraan petir. Ia keluar dari lautan kutukan, namun pada akhirnya, ia masih kurang beruntung, seluruh tubuhnya hancur. Lukanya terlalu parah. Pada akhirnya, bahkan kerangkanya retak dan hancur. Semangat primordialnya berubah dari warna emas menjadi hitam keabu-abuan. Ini merupakan cerminan dari tahap akhir perkembangan kutukan. Itu membawa kesedihan dan keengganan, dan kemudian meledak dalam kehampaan. Gajah emas kuno juga mati. Burung pipit naga, Mayuan, naga bertanduk, dan gajah kuno emas, 4 dewa surgawi yang agung telah jatuh. Auhou, di kejauhan, Pisiu berwarna perak meraung, membayar harga yang mahal. Sisiknya bersinar, darah mengalir keluar, separuh tubuhnya lainnya dikeluarkan oleh nyamuk kuno kekacauan, dan baru kemudian ia pergi. 7 dewa surgawi yang agung, namun pada akhirnya, hanya Dikun, Kerakuno, dan Pisiu yang hidup, menarik diri dari tempat ini. Segera setelah itu, nyamuk kuno juga pergi. Bunuh! Tidak ada yang menyangka bahwa Si Hao akan menjadi orang yang memburu dewa surgawi. Dia menggunakan simbol penghancur alam, dan berdasarkan apa yang dia pahami, bergerak melalui kehampaan, menghancurkan dinding alam, dan mengejar mereka. Ini sungguh menakutkan. Kekosongan itu compang-camping, meledak hingga hancur total. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar seseorang bergerak melewati kehampaan saat melintasi kesengsaraan. Yang lain tidak dapat menahannya bahkan setelah berusaha sekuat tenaga. Si Hao secara alami juga dalam bahaya, banyak retakan muncul di tulangnya, beberapa di antaranya patah, tapi dia masih mengatupkan giginya dan menahannya. Dia tidak ingin meninggalkan masalah apapun, ingin menggunakan ini untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Pisiu adalah orang terakhir yang berlari, dan sebagai hasilnya, dia mengikutinya. Ini adalah tanah kuno dengan banyak puing, tempat tinggal klan Pisiu. Namun jumlah penduduknya tidak sebanyak itu, jumlah penduduknya sedikit. Sebenarnya, mereka bukanlah penduduk asli, melainkan keturunan yang ditinggalkan oleh para jenius klan Pisiu yang tetap tinggal setelah masuk. Tanpa diduga, ketika Si Hao mengikutinya ke sini, tidak terjadi pertempuran yang intens. Pisiu kuno itu sudah hancur, tulang-tulangnya runtuh, roh primordialnya menurun. Generasi muda, ini tidak ada hubungannya dengan klan saya. Pisiu berteriak. Dalam kesengsaraan petir, Si Hao hampir hancur, tulangnya patah dan tendonnya patah. Namun, dia tetap menolaknya. Ini bukan cedera Dao yang parah. Dia dengan paksa menggerakkan energi darahnya untuk pulih. Si Hao tidak berkata apa-apa, hanya menatap Pisiu itu. Roh primordialnya retak terkikis oleh kekuatan kutukan, pada akhirnya masih tidak mampu menahannya, dan akhirnya mati. Si Hao berbalik, tidak bergegas ke kedalaman hutan, tidak melampiaskan amarahnya pada klan ini. Dia melanjutkan perjalanannya lagi. Boom! Kekosongan itu hancur berkeping-keping. Dia menghadapi kesengsaraan dalam kegelapan, bermandikan cahaya petir di lorong. Adegan seperti ini belum pernah muncul di masa lalu, pertama kali seseorang bergerak saat melintasi kesengsaraan. Si Hao mengeluarkan raungan rendah, tubuhnya terbelah. Namun, ketika 2 helai energi abadi menutupi tubuhnya, situasinya sedikit membaik, memulihkan tubuhnya yang terluka.
Ini bukan cedera Dao yang parah, jadi tidak akan merusak fondasinya. Dia masih bisa menekannya. Aneh sekali. Wang sedang memburu Dewa Surgawi. Dia memaksa Pisiu mati, apakah masih ada alasan surgawi? Seorang kultivator kecil yang mampu mencapai hal ini juga dapat dianggap menantang surga. Ada orang yang mengikuti, apalagi tidak sedikit. Ketika mereka mengetahui bahwa Pisiu telah mati, mereka semua tercengang. Hanya sedikit orang yang mampu membuka mulut dan menangis karena terkejut. Gunung Kera, ini adalah tempat yang megah dan masif. Mereka menjulang tinggi satu demi satu. Ras kera asli tinggal di sini. Namun, ketika kera kuno kembali, ia tidak masuk ke dalam klan, melainkan duduk di luar. Itu karena kekuatan kutukan pada tubuhnya terlalu serius, terus-menerus menyebar keluar. Itu mungkin merugikan klan. Meski ganas dan bengis, tindakannya melawan musuh sangat ganas, ia tetap sangat peduli terhadap klannya. Boom! Kekosongan itu terbelah. Sihao muncul sambil membawa kesengsaraan petir dan kekuatan kutukan. Cahaya berkembang ke segala arah, aura kehancuran menyebar. Petir merah-merah berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang mengejutkan dunia. Kera ganas, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Datanglah! Sihao meraung. Kera kuno membuka matanya. Di dalam kerangkanya, hanya ada 5 organ yang diawetkan. Ia mengeluarkan suara gemuruh, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, bergegas mendekat, tombak perang muncul di tangannya, menebasnya ke arah Sihao. Boom! Kekuatan kutukan berkembang dengan pancaran cahaya petir. Kera kuno terhuyung, hukum alamnya justru menyimpang. Ini adalah tanda kondisinya yang sangat lemah. Mati! Kera kuno menyerang dengan tombak di tangannya, menembus kehampaan, membawa hukum alam, terbang menuju petir. Suara dangdang terdengar. Tombak itu mengeluarkan percikan api, tapi masih belum hancur. Sihao menghela nafas. Dia dengan cepat menghindar dan juga menggunakan simbol perlindungan ilahi. Dengan suara weng, dia dikepung, dan bahkan kesengsaraan surgawi untuk sementara dihentikan. Tombaknya terhenti, hukum alam tidak mampu mengenainya. Namun, justru pada saat inilah kesengsaraan surgawi menjadi lebih ganas dan brutal. Wajah Sihao menjadi pucat. Dia menyingkirkan simbol perlindungan ilahi dan berlari dengan panik. Segala sesuatu di daerah itu hancur, musnah seluruhnya. Lubang hitam yang sangat besar itu meledak. Kekuatan ilahi seperti itu tidak dapat dibayangkan. Ini, bahkan kera kuno pun terkejut. Dia terbang keluar, mengeluarkan banyak darah. Kesengsaraan petir ini terlalu mengerikan, karena campur tangan hukum alam Dewa Surgawi membuat kesengsaraan petir segera menjadi semakin gila. Kenapa? Kera kuno berteriak keras. Setelah kesengsaraan petir membesar, sebagian darinya menyerbu, kekuatan kutukan menjadi semakin aneh. Peu! Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tulang-tulang kera kuno benar-benar membusuk, dan roh primordialnya terkorosi, akhirnya menghilang seperti asap ke udara tipis. Di kejauhan, warna wajah Sihao menghilang. Tadi itu terlalu berbahaya. Pancaran petir kemungkinan besar cukup untuk langsung membunuh Dewa Surgawi. Sepertinya karena zaman yang hebat ini tidak ada kesengsaraan surgawi, semua orang kurang memahaminya. Ketika orang lain ikut campur, hal itu secara tak terduga memicu kesengsaraan surgawi di alam kultivasi terkait, mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Itu juga akan membuat kesengsaraan menjadi lebih mengerikan. Sihao beruntung bisa menghindari bencana itu. Dia tidak berhenti, membawa pancaran petir menembus kehampaan lagi untuk mengejar Dikun. Ini adalah tempat kuno di mana bangunan perunggu menjulang tinggi satu demi satu. Semuanya sangat besar, tak disangka semuanya terbentuk dari perunggu. Dikun tiba-tiba membuka matanya. Dia saat ini sedang duduk di istana kuno perunggu di tengahnya, menahan kutukan. Ci! Dia bangkit, menatap Sihao, dan kemudian berkata, melintasi kesengsaraan, namun masih berani mengejar. Kamu harus membiarkan semua anggota klanmu pergi. Suara Sihao serak. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, tulangnya patah dan ototnya putus, terluka parah di bawah sinar petir. Pasalnya, menghadapi turbulensi seperti ini cukup sulit. Kekuatan kutukanku sulit dikendalikan, dan ini adalah pembukaan terakhir Immortal Ancient. Bahkan jika mereka terus hidup, apa gunanya? Dikun berkata pada dirinya sendiri. Kamu,
Si Hao terkejut. Dewa surgawi ini terlalu gila. Apakah dia akan menguburkan anggota klannya bersamanya? Saya awalnya adalah pewaris terbesar Istana Abadi, tetapi saya kemudian diperintahkan oleh leluhur sekte untuk mengakar di Kuno Abadi dan perlahan-lahan mengatur segalanya. Namun, pada akhirnya, saya terdampar di sini, tidak mendapatkan peluang besar. Dikun berbicara dengan nada mengejek diri sendiri. Ekspresinya suram, membawa kebencian dan kebencian. Pikiran Si Hao terguncang. Dia tidak memilih untuk tinggal diam, melainkan menerima perintah di masa lalu. Skema Istana Abadi tidaklah kecil, tapi hasilnya tidak bagus. Dikun terkorosi oleh kutukan, dan setiap tahun tidak bisa pergi berkali-kali, hanya mampu bersembunyi di sudut, tidak mampu melakukan sesuatu yang besar. Istana Abadi benar-benar penuh dengan ambisi, kata Si Hao. Datanglah. Dikun berkata dengan dingin sambil tersenyum kejam. Dia bergegas maju, sudah tahu bahwa dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Itu karena dia mencoba menetralisir kutukan itu, tapi itu sama sekali tidak efektif. Dia ingin menyeret Si Hao bersamanya ke kuburnya. Dia tidak mencoba menahan kutukan itu lagi, membiarkannya menyebar, malah fokus menampilkan hukum alam dewa surgawinya. Bagaimana bisa, wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Itu karena pancaran petir menyambar ke arahnya, sangat besar, kutukannya menjadi beberapa puluh kali lebih kuat. Peu. Pada saat itu juga, tengkoraknya membusuk, dan roh primordial berubah menjadi abu, sehingga tubuh dan rohnya hancur. Si Hao segera lari ke kejauhan, menangis dengan sedih. Itu karena dia menderita terlalu banyak pukulan, tubuhnya compang-camping, hampir mati juga. Hong. Akhirnya, tepat pada saat ini, ketika dia hendak menerobos dan memasuki alam dewa sejati, aura kuat menyebar di udara. Energi darah menjadi lebih ganas, menyehatkan tubuhnya. Weng! Tubuhnya bersinar. Pada saat itu, potensi tubuhnya yang tak ada habisnya dilepaskan. Dagingnya menjadi berkilau, langsung bersinar cemerlang. Di bawah suara pipak, tulang-tulangnya tersambung kembali, daging pulih, dengan cepat mencapai kondisi paling kuat. Dia akan menerobos. Ini adalah hasil dari potensinya yang berkembang sepenuhnya. Itu akan datang, bisakah saya mengolah untaian energi abadi ketiga? Si Hao gugup, karena ini adalah momen terakhirnya di alam api ilahi. Saat ini, kesengsaraan surgawi menjadi lebih ganas. Samar-samar orang dapat melihat kilat dari pohon-pohon kuno, makhluk-makhluk, dan benda-benda lain, menjadi semakin menakutkan. Saya harus menjadi lebih kuat. Si Hao meraung. Dia menghadapi lautan petir, menatap petir yang tak ada habisnya. Dia ingin menghasilkan untaian energi abadi ketiga. Boom! Petir menyambar, membuat langit dan bumi terbelah, hantu dan dewa melolong. Hujan berdarah tersebar ke dunia ini, berwarna merah cerah dan mencolok. Petir tak berujung bergemuruh dengan suara memekakkan telinga. Itu adalah hamparan yang tak terbatas, tidak ada yang terlihat, hanya kesengsaraan surgawi. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Dia sudah naik ke tingkat tertinggi yang dia bisa saat ini, tingkat api ilahi yang sempurna, mencapai puncaknya, dan akan melangkah ke alam dewa sejati. Dia belum pernah sekuat ini dalam hidupnya, melebihi masa lalu. Tubuhnya melepaskan segala jenis cahaya warna-warni, menyala dalam kegelapan, menerangi keabadian. Sial! Ketika sambaran petir yang sangat besar itu menyambar tubuhnya, tiba-tiba ada percikan api yang keluar, seolah-olah logam saling bertabrakan. Suara kengkiang yang memekakkan telinga terdengar di udara. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, tidak ada satupun yang tidak terpana. Apakah ini masih manusia? Cahaya petir menyambar, jika itu adalah makhluk lain, pasti akan sulit menghentikan kekuatan surgawi, yang berubah menjadi abu. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, dia saat ini sangat menantang. Kuang! Suara besar lainnya terdengar, pancaran cahaya terkonsentrasi. Mereka menebang satu demi satu, setebal gunung, menimpa tubuhnya. Percikan terbang ke segala arah, mengeluarkan suara zeng-zeng. Itu terlalu mengejutkan. Semua orang tercengang, menggigil dalam hati. Tubuh Huang terlalu kuat. Terobosan Si Hao sudah dekat, semua potensinya kini dilepaskan. Setelah pulih ke puncaknya, tubuhnya maju ke puncak terbesarnya.
Sambil menahan kesengsaraan petir, dia menunjukkan metode yang mengejutkan, menghadapinya secara langsung tanpa putus asa. Namun, dia tidak bertindak sembarangan, karena pancaran petir yang menakutkan masih ada di belakangnya. Kali ini, jika dia bertindak dengan sedikit kecerobohan, dia akan mati. Kesengsaraan surgawi kali ini terlalu dahsyat. Untaian ketiga energi abadi, apakah masih belum muncul? Dia menjadi gugup. Pada saat-saat terakhir ini, masih belum ada perubahan. Dia tidak pernah mengambil langkah legendaris itu. Dikabarkan bahwa di era besar kuno abadi, beberapa orang, ketika mengalami kesengsaraan yang paling mengerikan, akan menghasilkan untaian energi abadi secara langsung saat bertransformasi, membawa diri mereka ke puncak tertinggi. Sudah sulit baginya untuk menekan dirinya sendiri, akan menerobos, tetapi masih belum ada tanda-tanda untaian energi abadi ketiga. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Apakah tidak ada? Xiahou melihat ke langit. Di atas, lautan petir bergemuruh, belum meletus sepenuhnya. Itu mengalir seperti lautan. Tidak baik. Ekspresi Xiahou berubah. Hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Makhluk-makhluk di lautan petir bangkit kembali, mengembangkan kekuatan hidup. Mereka mulai menyerangnya dengan kejam. Aohou. Seekor tautie menggerakkan kepala dan ekornya, melahap segala sesuatu. Ia melangkah keluar dari awan petir, tubuhnya bahkan lebih besar dari gunung, dan melemparkan dirinya ke atas. Ini terbentuk dari pancaran petir yang sangat besar, sangat terkonsentrasi. Itu seperti janin dewa, yang saat ini memiliki jiwa. Hal itu tidak dapat dihentikan. Xiahou mengeluarkan raungan, mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, tidak menahan apapun saat dia menghadapi tautie itu. Dia akan menjatuhkannya ke dalam kehampaan. Hong! Petir itu meletus, menembus kehampaan. Tempat ini pecah berkeping-keping. Selain itu, tautie melahap segala sesuatu, membuka mulutnya yang besar untuk memurnikan segalanya. Peu! Daging Xiahou retak dan pecah, darah menetes kemana-mana. Dia akhirnya tidak bisa bertahan dalam kesengsaraan petir ini, menerima serangan yang mengerikan ini. Rambutnya menjadi acak-acakan. Membunuh. Namun, tatapannya menjadi lebih tajam. Setelah terhuyung sedikit, dia menegakkan tubuhnya lagi. Karena tidak ada untaian energi abadi ketiga, maka saya tidak akan memaksakannya. Xiahou berkata dengan lembut. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke arah tautie itu, mulai mengambil tindakan dengan gila-gilaan. Selain itu, dia sudah mulai menampilkan energi vital terakhirnya, menyerang alam dewa sejati. Aohou, raungan terdengar, meletus dalam kesengsaraan petir, membanjiri semua suara guntur, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya kehampaan itu. Tautie itu menjadi gila, bentrok dengannya. Peu! Xiahou, yang tidak menahan apapun, sangat kejam, bahkan lebih dari binatang buas. Kecepatannya terlalu cepat, menari-nari di tengah kilat. Tinjunya tiba-tiba menembus ruang di antara alis tautie. Itu karena saat ini, dia terlalu kuat, setengah langkah menuju alam dewa sejati, hidupnya semakin maju, melampaui dirinya sendiri, melakukan transformasi. Saat ini, dia lebih kuat dari sebelumnya. Tepat pada saat inilah dia melebarkan matanya karena terkejut, karena ada untaian energi abadi yang tidak jelas yang perlahan berkumpul, akan terbentuk, muncul di luar tubuhnya. Namun, pada saat ini, kilat surgawi meletus, lautan guntur tak berujung, menghantam ke bawah sepenuhnya. Xiahou tertutup seluruhnya. Tidak baik. Xiahou sangat terguncang. Perasaan seperti ini terlalu buruk, seperti datangnya hari penghakiman, membuat seluruh bulu halusnya berdiri. Lapisan merinding muncul. Jantungnya hampir berhenti berdetak, oksigen tidak mengalir dengan baik. Ini adalah tubuhnya yang secara naluriah memberitahunya bahwa bencana besar sedang terjadi, bahwa dia mungkin mati di sini. Hong! Benar saja, sambaran petir yang sangat kuat bisa terlihat samar-samar. Xiahou melihat banyak makhluk mengaum, menyerangnya, bayangan di mana-mana, semuanya sangat menakutkan. Lautan petir ini menghantam tubuhnya, beban yang luar biasa menimpanya. Xiahou batuk banyak darah, banyak tulang di sekujur tubuhnya patah. Binatang buas dan burung dewa semuanya melemparkan diri mereka ke sana, mengaum tanpa henti. Peng! Hal yang paling menakutkan adalah sebuah monumen emas surgawi muncul, turun dari langit, menekannya di bawah. Tubuhnya segera mengeluarkan suara pipak,
semua tulangnya hampir hancur. Apa itu? Si Hao terkejut. Ini adalah era yang hebat tanpa kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, pengadukan kesengsaraan petir secara paksa menghasilkan efek yang sangat menakjubkan. Ada kejadian-kejadian mengerikan di setiap kesempatan, sangat menakutkan. Sebenarnya ada monumen surgawi emas yang muncul, ditutupi dengan simbol-simbol yang padat. Bahkan ada banyak makhluk menakutkan yang mengaum di sisinya, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Sementara itu, semua ini dihasilkan oleh petir. Lautan petir berisi monumen surgawi. Bagaimana hal itu tercipta? Apakah monumen ini akan runtuh dengan sendirinya? Si Hao bukanlah orang yang percaya pada hal-hal supernatural. Dia mengangkat tinjunya, menghantam monumen surgawi. Cahaya yang menggelegar meletus, menciptakan hamparan tak terbatas di antara keduanya. Itu sangat cemerlang, tidak ada yang terlihat. Segera setelah itu, si Hao terlempar, darah merah cerah jatuh. Dia terluka parah oleh pancaran petir yang tak terbatas. Monumen surgawi ini tidak sederhana. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan membungkuk di sekitarnya, terlihat di mana-mana. Mereka memiliki kekuatan yang mengerikan, meletus dengan petir yang tiada bandingannya. Apakah menurutmu ini saja cukup untuk menghentikanku? Si Hao berteriak keras, rambutnya lengket dengan darah saat mereka berdiri vertikal. Dia mengangkat tinjunya dan meninju langit. Namun, monumen itu sungguh sangat menakutkan. Perlahan-lahan turun, menekannya di bawah, membuatnya tenggelam sedikit demi sedikit, meruntuhkan kehampaan. Dia akan ditindas dan dibunuh. Bangkit! Si Hao meraung dengan marah. Monumen surgawi ini tidak dapat disembunyikan. Itu terus menimpa kepalanya, dan sekarang, itu akan membunuhnya. Bum-bum. Dia mengacungkan tinjunya, semua serangan menghantam monumen surgawi, membuatnya mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Retakan kecil muncul. Pada saat yang sama, si Hao akan menjadi dewa sejati. Untaian energi abadi itu menjadi sedikit lebih jelas, akan terbentuk sepenuhnya dan muncul di dunia ini. Kaca! Saat salah satu sudut monumen emas surgawi hancur, makhluk tak berujung yang berlutut dalam pemujaan berteriak ketakutan, semuanya gemetar. Meskipun ini terbentuk dari petir, pemandangannya sangat nyata. Kuat! Kilatan cahaya pedang seputih salju melonjak, merobek awan, untuk sesaat menghamburkan lautan petir, membuat segala sesuatu di langit dan bumi muncul kembali. Astaga, apa itu? Di kejauhan, semua orang melebarkan mata, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan, sulit dipercaya. Monumen emas surgawi benar-benar melayang di sana, melepaskan cahaya pedang dari dalam. Cahaya putih yang tak terbatas menutupi hampir segala sesuatu dengan cahaya yang menyilaukan, membuat area itu terlihat sangat indah. Ini adalah guillotine. Apa yang disebut monumen surgawi hanyalah tampilan luarnya saja. Saat ini, semua simbol di permukaannya bersinar, melepaskan cahaya cemerlang, membentuk pisau guillotine yang misterius. Peu. Itu sangat menakutkan, memiliki kekuatan misterius. Sebelum si Hao sempat bereaksi, dia tersapu, seberkas cahaya berdarah memercik, memotong si Hao menjadi dua di bagian pinggang. Ah! Si Hao meraung, merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa dirinya hancur, bukan hanya dagingnya, tapi seolah-olah roh primordialnya juga terkoyak. Saat Dao Agung Guillotine muncul, semua yang ada di bawahnya akan ditaklukkan. Samar-samar, dia mendengar suara agung seperti ini. Semuanya terbentuk dari hukum alam, termasuk guillotine dan suara hukum. Semuanya sangat menakutkan. Apa sebenarnya yang terukir di dunia ini? Apakah guillotine jenis ini benar-benar ada di masa lalu? Apa yang akan dilakukannya? Saat pedang ini turun, tubuh si Hao dipotong-potong. Hukum alam menyebar. Dia merasa dirinya hancur, bahkan roh primordialnya akan padam. Sakit yang luar biasa, sakit yang tak tertahankan. Bagian yang paling menakutkan adalah energi abadi di sekitarnya terpotong oleh pedang. Di bawah Dao Agung Guillotine, kematian tidak hanya menimpa manusia, tetapi juga Dao. Wu. Di kedua sisi Dao Agung Guillotine, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjongkok, menangis dan melolong, semuanya gemetar, bersujud dalam ibadah seolah-olah mereka sedang mempersembahkan korban, menggunakan si Hao sebagai persembahan. Tidak. Si Hao tidak mau. Darah mengalir dari sudut bibirnya.
Dia meraung marah ke arah langit. Bagaimana bisa seperti ini? Dia dengan getir mengolah 3 helai energi Dao abadi, namun semuanya hancur begitu saja. Hukum alam terjalin, cahaya guntur menyerang, meledakkan tubuhnya yang rusak hingga penuh lubang, ingin melakukan kehancuran terakhir. Berjalan di bawah Dao Agung Guillotine adalah bencana paling menakutkan di Immortal Ancient. Biasanya, itu dipersiapkan untuk individu paling kuat yang mengembangkan 3 untaian energi abadi. Jika seseorang tidak bisa melewatinya, mereka bisa melupakan segalanya dan menghilang menjadi abu. Hanya jika seseorang berhasil melewatinya barulah ada kemungkinan kemajuan. Itu sangat keras. Kesengsaraan surgawi yang paling dahsyat muncul kembali. Si Hao memikirkan sesuatu yang dikatakan kura-kura putih, menyadari sesuatu. Ini adalah penajaman dan ujian yang paling menakutkan, momen kritis dalam hidup dan mati. Boom! Dia menyulut dirinya sendiri. 2 helai energi abadi muncul, dengan paksa mengumpulkan dagingnya, berkumpul kembali dalam cahaya petir. Setiap bagian dagingnya mengandung petir, sangat halus. Meskipun dia hangus hitam, jika dia berhasil melewatinya, dia pasti akan mencapai level yang lebih tinggi lagi, tubuhnya terlahir kembali. Ah, si Hao meraung. Dagingnya disatukan, 2 helai energi abadi melingkar, energi darah di seluruh tubuhnya melonjak. Saya tidak bisa mati. Saya masih harus memasuki 9 surga untuk mengumpulkan cairan kesengsaraan petir. Si Hao meraung. Bagaimana dia bisa dihentikan di sini? Dia akan menerobos 9 langit dan mandi di cairan kesengsaraan petir emas, sehingga melepaskan tubuhnya dan menukar tulangnya. Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Si Hao melepaskan tinjunya, sepenuhnya menampilkan misteri mendalam reinkarnasi. Fragmen waktu menari-nari di sekelilingnya, langsung mengganggu ruang dan waktu. Hong! Dao Bung Guillotine berubah menjadi monumen surgawi lagi, menjadi tidak jelas dalam kehampaan, menghilang di lautan petir. Si Hao berhasil melewati uji coba ini. Energi darahnya bergejolak, kekuatan ilahi meletus, memulihkan tubuhnya yang terluka. Selain itu, untaian energi abadi ketiga muncul. Kaca! Pada saat yang sama, suara tajam terdengar di dalam tubuhnya. Beberapa jenis belenggu telah dipatahkan. Dia maju ke alam diri sejati, menjadi dewa sejati. Menerobos! Untaian ketiga energi abadi terbentuk, putih bersih seperti batu giok saat berputar di sekitar tubuh si Hao, sangat misterius. Lupakan dunia ini, meskipun ini adalah era besar terakhir, ini adalah batasnya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh yang paling kuat. 3 helai energi abadi membawa makna khusus. Di alam api ilahi, ini sudah menjadi batas absolut, mewakili pencapaian terbesar. Dao menghasilkan 1, 1 melahirkan 2, 2 menjadi 3, 3 untuk semua makhluk hidup. 3 helai energi abadi yang cocok satu sama lain, beresonansi dengan Dao, di masa depan, mereka akan berubah karena ini, fondasi mereka pasti sangat kokoh. Ini sesuai dengan suatu jenis jalan, suatu perwujudan dari jalan yang paling berkuasa. Si Hao mengerti sekarang. Sebelumnya, dia mencoba memikirkan segala cara yang mungkin, berharap untuk mengembangkan untaian ketiga energi abadi, tetapi dia tidak dapat memperolehnya. Namun sekarang, saat dia menerobos ke alam dewa sejati, alam itu akhirnya muncul. Kemajuan ekstrim tertinggi, hanya mampu berhasil pada saat-saat terakhir. Dia berpikir dalam hati. Saat ini, dia telah menjadi dewa sejati, dagingnya bergerak dengan intens, tulang mengeluarkan suara pipak. Gelombang kekuatan menakjubkan menyebar dari dalam dagingnya, mengisi kembali tubuhnya. Itu karena dia berhasil menerobos, tingkat dasar bentuk kehidupannya berubah, mengalami kemajuan. Perbendaharaan tubuhnya terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan potensinya. Pada saat itu, semua luka si Hao sebelumnya telah sembuh, esensi spiritual bergolak seperti sinyal asap, mengalir ke langit, merobek lautan petir. Adegan ini sangat mengejutkan. Tulang-tulang yang patah terbentuk kembali, retakan-retakan menghilang, setiap tulang di tubuhnya seputih salju dan berkilau, membawa kilau yang bergerak. Adapun dagingnya menjadi lebih transparan dan cemerlang seperti batu giok. Kekuatan besar mengalir melalui dirinya. Inilah dewa sejati. Dia sekarang berdiri di wilayah ini, melahap esensi fundamental antara langit dan bumi, membiarkan kesengsaraan petir turun, dengan cepat mengubah kekuatannya sendiri. Si Hao menjadi lebih kuat, dan proses ini terus berlanjut, tidak pernah berhenti.
Dia terus meningkat dari tahap awal tingkat dewa sejati, auranya dengan cepat menjadi kuat dan bertenaga. Transformasi ini membuat semua orang yang menonton terkejut. Dia baru saja menerobos, namun kekuatannya meningkat secara drastis, membuat mereka semua terguncang. Segera setelah itu, kesengsaraan petir bergolak, kilat terjalin. Si Hao melepaskan seberkas cahaya menembus dari matanya. Dia segera melonjak ke tingkat menengah alam dewa sejati, kekuatan ilahinya mengintimidasi. Saat ini, pakaian Si Hao telah terbakar menjadi abu, kulitnya berkilau seperti batu giok, rambut panjangnya diwarnai dengan noda darah. Seluruh wujudnya melepaskan cahaya cemerlang, kekuatan magis berkembang. Dia langsung naik ke alam dewa sejati tingkat menengah setelah menerobos. Semua orang tercengang. Ini terlalu ganas dan aneh. Kenyataannya, Si Hao telah lama mencapai kesempurnaan alam api ilahi, hanya menekan dirinya lebih jauh demi energi abadi. Dia pasti mempunyai akumulasi dalam jumlah besar, bertahan pada titik kritis itu untuk waktu yang lama. Sekarang, terobosannya seperti gelombang pasang, dan itulah mengapa ia begitu mendominasi, mengirimkan budidayanya segera ke tahap pertengahan, cukup untuk meremehkan segala sesuatu di bawah langit. Kenaikan seperti ini sungguh mencengangkan. Hong. Ini juga merupakan alasan mengapa setelah kesengsaraan surgawi sedikit mereda, keheningan sesaat mengelilingi tempat ini, daerah ini segera meletus, langit runtuh dan bumi terbelah. Dunia kecil ini bahkan diledakkan. Ada makhluk yang muncul, bersama makhluk lain yang muncul dari lautan petir. Spanduk besar berkibar, energi pembunuhan berdarah besi meluap ke langit, menyerbu Si Hao. Laki-laki berteriak dan kuda meringkik, baju besi rusak, darah beterbangan kemana-mana. Itu seperti 100 veteran perang abadi yang dibantai dari medan perang paling menakutkan, akan menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Tunggangan mereka semuanya adalah binatang buas kuno tanpa kecuali, semuanya adalah makhluk yang paling menakutkan, apalagi para ahlinya sendiri. Di kejauhan, semua orang tercengang. Kesengsaraan petir macam apa ini? Mengapa ia menghasilkan makhluk? Ini terlalu menakutkan. Mereka merasa ketakutan hanya dengan menonton dari pinggir lapangan, apalagi benar-benar berada di dalamnya. Itu hanyalah pembantaian, tempat bencana, terlalu mengerikan. Semua orang merasa bahwa dewa sejati pun pasti akan mati jika mereka masuk ke dalam. Apalagi bertarung melawan para ahli itu, tunggangan acak manapun saja akan menginjak-injak dewa sejati. Aohou! Pisiu meraung, cakar besarnya terbanting, membuat pasir dan batu beterbangan, hantu dan iblis melolong. Apa yang disebut pasir dan batu semuanya seperti bintang besar, tampak seperti bola petir yang sangat besar. Untaian apapun yang mereka lepaskan sudah cukup untuk menghancurkan dewa sejati. Itu terlalu menakutkan. Sedangkan bagi pengendara di tubuhnya, satu tusukan tombak sudah cukup untuk menembus langit dan bumi, sinar cahayanya cemerlang, menerangi seluruh keabadian, sangat tajam. Terlalu menakutkan, satu orang satu tunggangan, cukup untuk menyapu 10.000 orang, membantai kelompok dewa, bagaimana bisa sekuat ini? Semua orang menggigil kedinginan, mendesah pelan. Pakar jenis ini jarang terlihat di dunia. Sementara itu, dia hanya berada di alam dewa sejati. Era besar kuno abadi terlalu menakutkan. Apakah ini yang disebut kesengsaraan surgawi yang mereka alami? Bagaimana bisa begitu kuat? Siapa di dunia ini yang bisa melewatinya? Semua orang menjadi khawatir. Jika mereka yang melewati masa kesengsaraan, satu pertemuan saja akan mengubah mereka menjadi abu. Kita harus memahami bahwa manusia dan tunggangan hanyalah satu unit dalam pasukan yang kacau balau. Ada banyak dari mereka, dan mereka berkerumun, mengelilingi Si Hao. Teknik-teknik berharga segera menyapu keluar, cahaya ilahi menerangi langit. Bunuh! Si Hao meraung dengan marah. Tubuhnya membentuk kunpeng, sayapnya mencapai langit, menyapu dengan marah ke arah semua musuh, melakukan perjuangan berdarah melawan mereka. Bahkan seseorang sekuat dia, meski baru saja memulai, sudah membuat tubuhnya berlumuran darah, seluruh tubuhnya penuh luka. Tombak, polearm, dan lainnya mendarat di tubuhnya, semuanya menciptakan kabut berdarah. Musuh-musuh seperti ini terlalu menakutkan, salah satu dari mereka cukup untuk mengabaikan musuh lain pada level yang sama di dunia ini. Si Hao memasuki kesulitan hidup dan mati. Kelompok ahli yang sangat kuat ini muncul, semuanya menyerangnya. Dia berada dalam situasi hidup dan mati yang paling berbahaya. Peu! Cahaya berdarah menyala.
Si Hao terhuyung mundur. Dia sudah kembali menjadi manusia, tubuhnya tertusuk panah berbulu. Mereka berubah menjadi cahaya kilat, meledakannya hingga dagingnya hancur parah. Weng! Dia menggerakkan sayapnya, menyatukannya. Energi kacau meliputi udara, energi yin dan yang berputar-putar. Si Hao menyapu bersih seni ekstrim Kunpeng, menampilkan pusaran emas. Di dalam setiap pusaran ada janin dewa yang tidak jelas, dengan panik merebut kekuatan dunia luar. Bunuh dia! Tentara itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan perang, menjadi lebih ganas. Membunuh! Si Hao berteriak. Dia juga berusaha sekuat tenaga, memperlakukan makhluk-makhluk yang berada dalam kesengsaraan petir seperti musuh bebuyutan sejati, bertarung tanpa mempedulikan keselamatan pribadi, melakukan semua yang dia bisa sambil bertarung dengan intens. Ini adalah kesengsaraan petir yang paling kuat, dan tidak lebih dari ini bahkan di era besar kuno abadi. Hanya makhluk paling kuat yang menyinggung surga yang memiliki kesempatan untuk mengalami hal ini. Contoh-contoh tersebut sangat sedikit. Si Hao dengan paksa menanggungnya di era besar tanpa kesengsaraan surgawi, sehingga secara alami menimbulkan kemarahan surga. Dengan demikian, kesengsaraan petir paling kuat sepanjang sejarah turun, membentuk banyak ahli tingkat serupa untuk mengelilingi dan membunuhnya. Ah! Rambut si Hao acak-acakan, tubuhnya dipenuhi luka. Dia meningkatkan teknik Kunpeng hingga batasnya. Seluruh langit ditutupi bulu emas, berubah menjadi pedang surgawi yang ditembakkan ke arah musuh di segala arah. Sayap Kunpeng terlebih lagi membentuk energi yin dan yang, saling bertautan, membentuk diagram ilahi yang menerangi kekacauan utama. Teknik riak pusaran emas menutupi permukaan tubuhnya dalam pusaran, dan di dalam setiap pusaran itu terdapat sosok dewa berbentuk manusia, melantunkan kitab suci di sana untuk menekan musuh dari segala arah. Si Hao menampilkan hukum Kunpeng secara ekstrim dalam pertempuran ini, seolah-olah Kunpeng kuno abadi muncul kembali. Peu! Si Hao mengangkat tangannya, menembus celah di antara salah satu alis musuhnya. Kaca! Dia menggerakkan sayapnya, menghancurkan dua musuh kuat bersama dengan tunggangan mereka. Ketika kepala musuh terakhir terbang keluar, dia berlutut dengan satu kaki, menopang dirinya dengan tombak yang dia ambil. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sulit bergerak sedikit pun. Hong! Tombak itu meledak, lautan petir meletus. Si Hao terbang keluar, dagingnya hancur parah, tulangnya patah. Setelah sidang ini dilalui, tubuhnya dipenuhi luka serius, namun dia masih hidup. Meskipun dia terluka parah, hampir diledakkan sampai mati oleh petir humanoid dan hal-hal lain, dia akhirnya berhasil melewatinya. Namun, ini hanyalah permulaan. Masih ada bencana yang lebih mengerikan lagi yang menunggu. Dia memiliki waktu singkat untuk mengatur pernapasannya. 3 helai energi abadi berputar di sekelilingnya, merebut esensi langit dan bumi, dengan cepat merawat tubuhnya yang terluka, mengisi kembali tubuhnya. Luka-lukanya membaik dengan kecepatan yang terlihat, dagingnya sembuh, tulang-tulangnya patah menyambung. Seluruh tubuhnya bersinar lagi, bahkan sampai merebut kekuatan dari kesengsaraan surgawi. Di kejauhan, semua orang tercengang. Seberapa mengerikankah ini? Dia sebenarnya bisa melakukan hal seperti ini. Kenyataannya, bahkan si Hao sendiri sedikit terkejut. Saat menghadapi kesengsaraan surgawi seperti ini, hanya dengan mengelilingi dirinya dalam energi abadi seseorang dapat melewatinya. Kalau tidak ada harapan sama sekali. Energi abadi mengelilingi tubuhnya, memungkinkan dia pulih dengan cepat. Ini memungkinkan dia menghadapi apa yang akan terjadi dengan tenang. Ini adalah kesengsaraan surgawi terkuat yang awalnya disiapkan untuk mereka yang memiliki setidaknya 2 untaian energi abadi. Dia mengerti, dan itulah mengapa dia memiliki harapan untuk melewatinya. Boom! Si Hao bergegas ke langit, merobek lautan petir. Seolah-olah dia menghancurkan langit. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi lagi, langit dan bumi yang baru. Di tempat ini tercium wangi bunga dan kicauan burung, pendopo dan kios yang indah bagaikan negeri dongeng. Ada gumpalan energi abadi berwarna putih bersih. Itu sangat damai dan seperti dunia lain. Suara guntur sebelum semuanya lenyap. Tempat ini tenang dan halus. Namun, rambut halus si Hao berdiri tegak, kulit kepalanya mati rasa, merasa semakin ketakutan. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap tetes air, setiap kilatan cahaya dihasilkan oleh simbol kesengsaraan petir. Boom!
Dia dibombardir begitu dia tiba. Sebuah istana perunggu kuno turun, berubah menjadi harta magis yang paling menakutkan, menekannya di dalam, ingin menghancurkannya dan mengubahnya menjadi genangan darah. Ini adalah pertempuran berdarah. Si Hao menghancurkan tempat perunggu itu dengan susah payah. Pagoda 9 lapis kemudian dihancurkan, di sekitarnya ada energi abadi yang samar. Itu sangat menakutkan, menghancurkannya di bawah. Pertarungan ini menghabiskan lebih banyak waktu. Si Hao memulai dari lapisan pertama, melepaskan diri hanya setelah membantai hingga lapisan ke-9. Di dalamnya ada iblis dan hantu yang tak ada habisnya. Sial! Lonceng besar berbunyi. Itu dengan cepat terbang. Sangat menakutkan. Karakter, tanpa, bersinar di dinding lonceng, menerangi langit. Gelombang suara menyapu, menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Tanpa, bel itu lagi. Si Hao terkejut. Sayangnya, dia hanya melihat satu karakter saja, tidak dapat melihat karakter kuno buram lainnya di lonceng besar. Sial! Suara bel terdengar. Akhirnya dihancurkan olehnya. Artefak berharga muncul satu demi satu, cukup untuk menghancurkan dewa sejati menjadi berkeping-keping, meledakkannya menjadi kabut berdarah. Namun, Si Hao menanggung semuanya, dengan paksa menghadapi semua harta karun kuno. Pada akhirnya, ada pecahan di seluruh tanah. Cahaya petir memancar, meledakkannya hingga tulangnya patah, dagingnya compang-camping, di ambang kematian. Uji coba lagi. Si Hao mengertakkan gigi, berdiri dengan susah payah. Dia menggunakan 3 helai energi abadi untuk merawat dirinya sendiri, menggerakkan segala sesuatu di langit dan bumi, memperoleh esensi fundamentalnya. Wu! Ketika dia melayang ke langit, melompat ke lapisan surga yang lebih tinggi, memasuki wilayah baru, semuanya dikelilingi kegelapan, suara tangisan Wu membuat seseorang gemetar ketakutan. Samar-samar dia bisa melihat sangkar-sangkar hitam satu demi satu mengiringi sungai waktu. Banyak roh primordial yang kuat dipenjarakan. Si Hao menghirup udara dingin. Mungkinkah ini tempat di mana roh primordialnya sebelumnya jatuh? Cobaan ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih mengerikan. Si Hao dibantai hingga dia menjadi semakin gila. Dia menghadapi terlalu banyak bahaya. Ini adalah pertarungan hebat antara roh primordial. Dia akan menjadi gila. Dalam kegelapan, seorang pemuda meninggalkan tubuhnya, roh primordialnya berkeliaran di pecahan waktu, tersegel di dalam penjara hitam, bertarung melawan makhluk menakutkan. Roh primordial Si Hao hampir musnah. Itu adalah pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Dia melakukan pertempuran besar melawan musuh di semua sisi. Pada akhirnya, sambil terbungkus dalam cahaya petir, dia akhirnya membantai jalan keluarnya, kembali ke dagingnya. Ini adalah perjalanan melewati neraka. Terlalu banyak makhluk menakutkan yang muncul, bertarung sengit melawan roh primordialnya. Ini adalah jenis temper yang tidak terbayangkan. Pancaran petir melemahkan daging dan roh primordial. Si Hao berhasil melewati cobaan, 9 kematian 1 nyawa. Dia maju menuju lapisan surga ke-9. Tepat pada saat ini, dia merobek 9 langit, naik ke atas. Namun, itu masih belum berakhir. Membunuh. Si Hao sudah benar-benar kelelahan, tapi dia masih melanjutkan, merobek lapisan ke-10 dari langit surgawi yang tak terbatas, akhirnya mencapai akhir. Batas dari 9 ekstrim, apakah akan berakhir di alam ke-10? Domain petir lapisan ke-10 ditutupi oleh musuh yang kuat. Gunung-gunung besar tampak megah, pepohonan kuno menutupi segalanya. Aroma tanaman obat tercium di udara. Ketika dia mengambil obat-obatan kuno yang terbentuk dari petir, dia secara tak terduga dapat mengobati luka-lukanya, menyehatkan tubuhnya. Ini membuatnya tercengang. Namun, makhluk di sini terlalu menakutkan. Ada orang-orang dengan energi abadi di sekitar mereka, sampai-sampai dia bahkan melihat Phoenix surgawi yang abadi. Untungnya, tidak semua makhluk itu menyerangnya. Beberapa hanya memberinya pandangan acuh tak acuh, beberapa dari mereka menyerang dengan kejam. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ada platform tinggi di sini, di atasnya ada 3 kata hebat yang bersinar cemerlang, tahap pembunuhan abadi. Tahap pembunuhan abadi. Ini terlalu mengejutkan. Si Hao tidak mengenali kata-kata kuno itu, tapi dia bisa merasakan maknanya. Ada cahaya abadi yang menyapu, seolah-olah itu bisa menebas yang abadi.
Setelah perjuangan berdarah, tahap pembunuhan abadi tidak mampu menghadapinya pada akhirnya. Tempat itu perlahan memudar. Ini bukanlah platform kuno yang disiapkan untuknya. Dia hanya menghadapi gelombang ledakan yang tersisa. Meskipun demikian, Si Hao diretas berkali-kali, berhasil bertahan hidup dengan susah payah. Apakah ini sudah berakhir? Pada titik terakhir, dia sudah benar-benar terkuras, tidak ada sedikit pun tenaga yang tersisa. Akhirnya, dia melihat sebuah kolam emas. Ukurannya kurang dari setengah meter, di samping kolam terdapat pohon dewa emas kuno. Si Hao berjuang untuk mendekat, dan dengan suara putong, jatuh di tepi danau, mulai melahap cairan kesengsaraan petir dengan suapan besar.